Pernahkah Anda terbangun di tengah malam lalu tiba-tiba teringat sebuah kesalahan dari 10 atau 20 tahun yang lalu? Rasa sesak itu datang lagi seolah kejadiannya baru terjadi kemarin sore. Kita sering menjadi hakim yang paling kejam bagi diri kita sendiri, menghukum jiwa atas keputusan yang sebenarnya diambil oleh versi diri kita yang saat itu belum tahu apa-apa. Namun sampai kapan hukuman ini harus berlangsung? Hari ini, mari kita bicara tentang cara meletakkan beban itu bukan karena kesalahannya hilang, tapi karena Anda sudah cukup lelah membawanya. Menghabiskan waktu dengan merenungi masa lalu adalah seperti mencoba mengemudikan mobil sambil terus-menerus menatap kaca spion. Mata tidak lagi fokus pada jalan di depan, melainkan terpaku pada pemandangan yang sudah tertinggal jauh di belakang. Akibatnya, perjalanan masa kini menjadi penuh resiko dan kehilangan keindahannya. Kita terjebak dalam labirin kata seandainya yang tidak memiliki ujung, sebuah lubang hitam yang menghisap seluruh energi produktif yang seharusnya milik hari ini. Penyesalan seringkali muncul karena kita menilai keputusan masa lalu dengan pengetahuan yang kita miliki sekarang. Ini adalah sebuah ketidakadilan terhadap diri sendiri yang sangat nyata. Saat itu keputusan diambil berdasarkan keadaan, kedewasaan, dan informasi yang terbatas pada saat itu pula. Membawa standar hari ini untuk menghakimi masa lalu hanya akan menciptakan rasa bersalah yang tidak akan pernah bisa ditebus. Beban emosional dari penyesalan bertindak seperti jangkar yang berkarat di dasar laut. Ia menahan kapal kehidupan untuk berlayar menuju pelabuhan baru yang lebih cerah. Banyak orang kehilangan kesempatan besar di usia matang karena hati mereka masih tertambat pada kegagalan di masa muda. Padahal waktu tidak pernah meminta izin untuk terus bergerak, sementara kita memilih untuk berhenti dan mematung di satu titik kesedihan. Berhenti menyalahkan diri sendiri bukan berarti menganggap kesalahan itu tidak ada. Ini adalah pengakuan jujur bahwa manusia adalah makhluk yang bertumbuh melalui serangkaian kekeliruan. Tanpa kesalahan-kesalahan pahit itu, mungkin tidak akan ada kebijaksanaan yang menyertai langkah kaki saat ini. Menyadari bahwa masa lalu adalah guru dan bukan penjara adalah langkah pertama untuk menghirup udara kebebasan yang sesungguhnya. Kegagalan di masa lalu seringkali meninggalkan bekas luka yang sensitif terhadap sentuhan ingatan. Kadang luka itu berbentuk karir yang kandas, hubungan yang retak, atau pilihan hidup yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Setiap kali bayang-bayang itu muncul, ada dorongan untuk menutup mata dan berlari menjauh. Namun semakin keras upaya untuk menghindar, semakin kuat bayang-bayang itu mengejar dan menghantui setiap sudut pikiran. Cara terbaik untuk melemahkan kekuatan penyesalan adalah dengan menghadapinya dengan tenang tanpa penghakiman. Lihatlah kesalahan tersebut sebagai sebuah data atau peristiwa objektif yang telah terjadi dan selesai. Tidak perlu menambahkan narasi bahwa diri ini adalah sosok yang buruk atau tidak kompeten. Peristiwa itu hanyalah satu bab dalam buku kehidupan yang tebal
dan bukan keseluruhan isi dari cerita besar yang sedang ditulis. Seringkali penyesalan bertahan lama karena ada ego yang belum menerima kenyataan bahwa kita bisa melakukan kesalahan. Kita memiliki citra diri yang ideal sehingga sulit menerima fakta bahwa kita pernah jatuh atau bersikap bodoh. Menerima kemanusiaan kita berarti menerima bahwa kita itu rentan, bisa salah, dan terkadang mengambil jalan yang memutar. Kedewasaan sejati dimulai saat kita mampu menatap cermin dan memaafkan orang yang ada di dalamnya. Melepaskan bukan berarti melupakan, tetapi mengubah cara pandang terhadap ingatan tersebut. Jika dulu ingatan itu membawa rasa sakit, sekarang biarlah ia membawa rasa syukur atas pembelajaran yang sudah diberikan. Setiap kegagalan sebetulnya adalah bentuk perlindungan dari jalur yang mungkin lebih berbahaya jika diteruskan. Dengan melapangkan dada, bayang-bayang kegagalan perlahan akan kehilangan warnanya yang gelap, lalu kemudian menyatu dengan cahaya kedamaian. Terkadang penyesalan kita berkaitan dengan orang lain, tentang kata-kata yang tidak sempat terucap, atau tindakan yang melukai hati seseorang. Rantai ini terasa lebih berat karena melibatkan pihak luar yang mungkin sudah tidak bisa lagi dijangkau. Rasa bersalah ini seringkali membawa beban yang dibawa hingga usia matang, menciptakan sekat dalam hubungan sosial yang baru. Kita merasa tidak layak untuk bahagia karena merasa memiliki utang moral yang belum lunas. Sangat penting untuk dipahami bahwa rekonsiliasi yang paling utama adalah rekonsiliasi dengan diri sendiri. Jika permintaan maaf kepada orang lain sudah tidak memungkinkan secara fisik, maka permohonan maaf itu harus diwujudkan dalam perubahan perilaku di masa kini. Menjadi orang yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih peduli kepada orang-orang yang ada sekarang adalah bentuk penebusan yang paling mulia. Energi penyesalan diubah menjadi energi kontribusi yang positif bagi lingkungan sekitar. Jadi jangan biarkan kesalahan di masa lalu kemudian mencuri hak orang-orang di masa kini untuk mendapatkan versi terbaik dari diri Anda. Jika terus meratapi apa yang hilang, kita justru sedang melakukan kesalahan baru terhadap mereka yang saat ini mencintai kita. Setiap detik yang dihabiskan untuk menyesal adalah detik yang dicuri dari kebahagiaan keluarga, sahabat, dan rekan kerja saat ini. Memutus rantai ini adalah tindakan penuh kasih sayang bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Maafkanlah diri sendiri dengan kelembutan yang sama saat kita memaafkan seorang sahabat karib. Kita seringkali jauh lebih pemaaf kepada orang lain namun sangat kejam terhadap diri sendiri. Berikan izin bagi jiwa untuk merasa tenang dan layak mendapatkan kebahagiaan kembali. Masa lalu sudah melepaskan Anda sejak lama. Sekarang giliran Anda yang harus berani melepaskan masa lalu agar rantai ini benar-benar terputus selamanya. Setelah beban penyesalan diletakkan, mungkin akan ada terasa ruang kosong yang luas di dalam batin. Ruang kosong ini jangan dibiarkan hampa, melainkan harus diisi dengan rencana-rencana baru dan juga diisi dengan apresiasi terhadap hal-hal kecil. Fokuslah pada apa yang bisa dikendalikan hari ini karena hanya disinilah kekuatan sejati berada.
Setiap langkah kecil yang diambil dengan penuh kesadaran akan memperkuat fondasi keberanian untuk menatap masa depan. Usia matang bukanlah waktu untuk berhenti bermimpi, melainkan waktu untuk bermimpi dengan lebih bijak. Tanpa beban penyesalan, kreativitas dan semangat akan kembali mengalir dengan lebih jernih. Kita mulai melihat peluang-peluang yang selama ini tertutup oleh kabut kesedihan di masa lalu. Tanah yang baru ini mungkin tidak menjanjikan kemudahan tanpa celah, tapi ia menjanjikan kebebasan untuk memilih arah tanpa terbebani oleh bayang-bayang. Hargailah setiap proses kecil dalam perjalanan melepaskan ini, karena kedamaian bukanlah tujuan akhir melainkan cara kita berjalan. Ada hari-hari di mana penyesalan itu mungkin mencoba mengetuk pintu hati lagi, dan itu sangat wajar. Cukup sambut dengan senyuman, akui keberadaannya, lalu biarkan ia lewat seperti awan yang tertiup angin. Anda kini memiliki kendali penuh atas navigasi hidup tanpa perlu instruksi dari masa lalu yang sudah usang. Mari kita berkomitmen untuk menjadikan sisa perjalanan ini sebagai sebuah karya yang indah dan elegan. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dengan memandangi reruntuhan yang tidak bisa dibangun kembali. Tataplah cakrawala di depan dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Melepaskan penyesalan adalah hadiah terbesar yang bisa diberikan kepada diri sendiri agar kita bisa menua dengan martabat dan juga dengan kedamaian yang utuh.